Nah, sekarang kita akan melihat pendefinisian dari fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri ini sebenarnya sudah kalian kenal di tingkat SMA. Tetapi di sini kita akan lihat kembali dengan pendekatan yang sedikit berbeda, tapi sebenarnya sama saja. Untuk itu perhatikan ini sebuah lingkaran yang berjari-jari satu. Kemudian titik P ini dengan koordinatnya X, Y berada di pinggir dari lingkaran tersebut. Nah, sudut theta adalah sudut yang dibentuk antara sumbu X positif dengan segmen garis OP. Nah, besar sudut theta ini didefinisikan sebagai panjang dari busur S. Jadi kalau busur S ini kita lurus, dibuat lurus, dihitung panjangnya, itu adalah menyatakan besarnya sudut theta. Satuannya adalah radian, cuma seringkali tulisan radiannya tidak perlu ditulis lagi. Nah, kalau di SMA mungkin kalian mengenal sudutnya dalam satuan derajat. Mulai sekarang di kalkulus kita akan menggunakannya satuan radian. Nah, bila jari-jari lingkarannya bukan satu, bagaimana? Mengukur besar sudut tadi, yaitu besar sudutnya tinggal dibagi dengan jari-jarinya. Maka akan dihasilkan bilangan yang sama. Oke. Nah, kita lihat hubungan antara satuan radian dan derajat, karena nanti ke belakang kita menggunakannya satuan radian, bukan derajat. Kita ketahui bahwa keliling sebuah lingkaran berjari-jari satu adalah 2pi. Sebenarnya 2pi R-nya 1 ya. Dan itu ekuivalen dengan sudut sebesar 360 derajat. Dengan demikian kita punya hubungan 1 derajat adalah 2pi dibagi 360 atau diperoleh ini. Sebaliknya 1 radian ini 2pi radian ya. 2pi radian itu sebesar 360 derajat. Jadi 1 radian adalah tinggal ini dibagi oleh 2pi dan bilangannya adalah sekian. Jadi 1 radian adalah sekian derajat. Yang kalau dihitung sekitar ini. Oke. Kemudian kita sepakati, dan ini berlaku umum di semua buku kalkulus, sudut itu dihitung positif bila arahnya berlawanan dengan putaran jam dari mulai sumbu X positif. Sedangkan dihitung negatif kalau dia searah putaran jarum jam. Nah, pada tabel ini diberikan daftar hubungan antara satuan derajat dengan satuan radian. Nah, selanjutnya kita lihat pendefinisian dari fungsi trigonometri. Jadi kembali perhatikan lingkaran jari-jari satu ini, dan ini titik P berada di pinggir lingkaran, sudut yang dibentuk antara sumbu X positif dengan OP kita sebut theta. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa besar sudut theta adalah sama dengan panjang busur ini. Nah, panjang busur ini. Oke, fungsi sin dan cos didefinisikan sebagai berikut. Sin dari sudut theta adalah sama dengan panjang dari Y. Ingat, ini lingkarannya harus jari-jari satu. Kalau tidak satu, maka dia harus dibagi dengan jari-jarinya. Sedangkan cos theta didefinisikan sebagai X. Nah, visualisasi grafik dari kedua fungsi di atas dapat diamati melalui tayangan berikut.
Nah, kita perhatikan gambar berikut. Ini di sini di sebelah kiri digambarkan kembali lingkaran berjari-jari satu. Nah, warna merah dan biru ini mengartikan apa? Coba kita lihat. Di gambar yang sebelah kanan ini, sumbu horizontal itu menyatakan besarnya sudut, sedangkan sudut yang sumbu vertikal menyatakan nilai dari sin theta. Coba perhatikan, kalau sudut theta-nya sebesar ini, berarti besarnya theta adalah panjang busur yang merah. Nah, ini kita gambarkan di sini. Panjang busur yang merah, panjang segmen garis merah ini sama dengan panjang busur ini. Kemudian sin dari theta adalah besarnya sudut di sin dari theta adalah sama dengan tinggi segmen garis yang biru. Jadi pada gambar yang sebelah kanan, yang merah ini horizontalnya sudutnya, kemudian vertikalnya kita gambar sin dari theta. Nah, kita gerakan sudut theta-nya. Coba saya jalankan di sini theta-nya. Theta-nya sekian. Nah, sampai sini theta-nya ini. Theta-nya berarti ada di kuadran 2. Sudutnya sekian. Panjang segmen garis ini atau panjang busur ini sama aja. Nilai sin-nya sekian. Saya gambar nilai sin-nya. Nah, kalau kita gerakan terus sudutnya, maka suatu saat sudutnya sama dengan pi atau 180 derajat. Nilai sin-nya berapa? Tinggi yang biru itu 0. Jadi di sini sin-nya 0. Gerakan terus. Kemudian di sini nilai saat sudutnya sekian. Ini sekian. Nilai sin-nya negatif. Ini negatif sekian. Saat sudutnya sebesar yang merah ini. Nah, bila kita teruskan, maka dia akan berulang ke sudut 0 lagi atau 2pi. Dengan demikian, maka kita lihat bahwa grafik fungsi sin adalah seperti ini. Oke, untuk melihat bagaimana grafik fungsi cos, kalian dapat mengklik hyperlink ini, nanti akan digambarkan seperti tadi. Nah, nilai terkecil dari kedua fungsi ini jelas bahwa tadi sin itu y-nya, cos itu x-nya, maka y ini paling tinggi adalah di sini 1, atau paling kecil min 1. Demikian juga cos paling besar ini, absisnya paling besar 1, paling kecil minus 1. Dengan demikian kita peroleh dari definisi fungsi sin ataupun cos adalah seluruh bilangan real, karena ini sudut ini bisa berulang terus, muter terus, atau kalau arahnya ke sini sudutnya negatif. Jadi theta-nya dari min tak hingga sampai tak hingga, daerah nilainya min 1 sampai 1. Oke, dengan visualisasi ini menjadi jelas gitu ya. Mengapa sin dan cos selalu antara min 1, 1. Kemudian kita lihat, kalau sudut theta dan sudut theta 2pi, theta ditambah 2pi, kita lihat bahwa itu adalah sudut yang sama. Bukan sama, posisinya sama. Tentu saja sudutnya berbeda sebesar 2pi. Tetapi nilai sin-nya akan sama. Jadi kalau ini theta, saya putar sebanyak 360 derajat atau 2pi, balik lagi dia. Sehingga kita peroleh hubungan ini. Sin dari theta ditambah 2pi sama dengan nilai sin theta. Demikian juga yang cos. Jadi fungsi sin dan cos itu periodik dengan periode 2pi. Nah, ini adalah tabel yang menyatakan nilai sin dan cos untuk beberapa sudut istimewa.
Selanjutnya kita akan lihat beberapa sifat lebih lanjut dari fungsi sin dan cos. Coba kita lihat kembali. Nah, perhatikan kembali gambar lingkaran berjari-jari satu. Di sini saya gambarkan ini sudut theta, sedangkan ini dari sumbu X ke bawah ini sudut min theta, besarnya sama tapi ini negatif ya. Kita lihat sin theta adalah tadi ini ordinatnya yaitu Y. Kalau sin min theta, ini sudutnya min theta, maka nilainya sekian, negatif dia ya. Kita lihat ini panjangnya Y dengan yang min Y, panjangnya sama, cuma tandanya berlawanan. Dengan demikian, saya punya hubungan sin dari theta ini sama, terbalik. Jadi saya punya hubungan sin dari min theta, sin dari min theta adalah ini, sama dengan minus dari sinus theta. Ini kurang tanda minus. Jadi sin dari sudut min theta itu sama dengan minus dari sin theta. Jadi dia fungsi ganjil atau gasal. Yang cos bagaimana? Coba kita lihat. Ini sudutnya theta, nilai cosnya adalah ini sebesar X yang merah ini. Kalau sudutnya min theta, nilai cosnya juga sama, yaitu segmen yang merah, segmen X. Dengan demikian saya punya hubungan cos dari min theta sama dengan cos dari theta, atau dia fungsi genap. Kemudian saya punya hubungan juga, coba perhatikan sudut theta, ini bentuknya segitiga siku-siku, saya punya hubungan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1 dari Pitagoras ya. Dengan demikian ini kita lihat bahwa X itu cos kuadrat ditambah sin kuadrat sama dengan 1. Jadi kita punya rumus identitas ini. Nah, grafiknya tadi sudah diperlihatkan diperoleh dari mana waktu di halaman sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat fungsi trigonometri yang lain. Dari fungsi sin dan cos itu kita kombinasikan membentuk fungsi-fungsi trigonometri yang lain, yaitu fungsi tangen, itu adalah sin dibagi cos. Bagaimana grafiknya? Itu bisa dilihat dengan mengklik hyperlink ini. Kemudian cos dibagi sin itu kotangen, sekan itu 1 per cos, kosekan itu 1 per sin. Daerah definisi dan daerah nilainya kalian bisa evaluasi sendiri. Karena yang sin dan cos sudah tahu. Nah, ini diberikan grafik dari fungsi-fungsi trigonometri yang lain ini. Nanti untuk ke belakangnya yang harus ingat dengan cepat adalah grafik fungsi sin, cos, dan tangen ya. Itu 3 harus diingat dengan cepat. Nah, selanjutnya di sini saya tampilkan rumus-rumus identitas dari fungsi trigonometri. Nah, ini rumus-rumusnya udah kalian kenal, bahkan rasanya sudah dibuktikan di tingkat SMA. Jadi saya nggak akan membuktikan satu persatu lagi. Ini kenapa ada 2 warna, tolong yang biru itu harus kalian kenali dengan cepat. Jadi harus hafal dengan cepat. Karena ini banyak dipakai di soal-soal, tetapi jangan dihafalkan seperti menghafal puisi. Ini caranya kalian nanti mengerjakan soal-soal tutorial memerlukan ini, kalian tengok, lama-lama meresap sendiri. Baik, itu adalah mengenai fungsi trigonometri.